apa makna yang terkandung di dalam Islam terkait hidup zuhud. Nah, mungkin para penonton, kaum muslimin, para subscriber sering mendengar kata zuhud. Nah, apa itu sebetulnya zuhud? Dalam Islam, hidup zuhud berarti menjalani kehidupan dengan sikap sederhana, tidak berlebihan dalam urusan duniawi, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Kadang kita terjebak dengan rasa memiliki harta, anak, istri, jabatan, kekuasaan. Kita merasa itu milik kita. Sehingga karena itu sudah jadi milik kita, kita merasa kita sangat berbangga. Seakan-akan Tuhan juga sudah tidak ada, tidak dipertimbangkan lagi. Kita hanya merasa bahwa kitalah yang paling top. Kita punya kuasa, kita berbuat sewena-wena. Ingat, usia kita terbatas. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah untuk kembali mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah apa makna yang terkandung di dalam Islam terkait hidup zuhud. Nah, mungkin para penonton, kaum muslimin, para subscriber sering mendengar kata zuhud. Nah, apa itu sebetulnya zuhud? Dalam Islam, hidup zuhud berarti menjalani kehidupan dengan sikap sederhana, tidak berlebihan dalam urusan duniawi, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Nah, itu pengertian yang pertama. Yang kedua, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi lebih daripada mengendalikan hawa nafsu, tidak terikat pada materi, serta selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Nah, jadi artinya zuhud ini bukan berarti kita memakai pakaian compang-camping, tidak makan, lalu kita mengemis, hidup dalam kondisi sangat melarat. Nah, itu bukan zuhud, ya. Jadi zuhud itu tidak meninggalkan dunia juga. Cuma dia tidak dikendalikan oleh dunia. Dia harus mengendalikan dunia. Artinya dia tidak terikat dengan dunia. Karena apa? Karena dia mempersiapkan untuk akhirat. Nah, itu zuhud. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Makna zuhud dalam Islam, menjadikan akhirat sebagai prioritas. Nah, kalau kita tahu menjadikan akhirat sebagai prioritas, berarti menjadikan hal yang utama. Zuhud mengajarkan bahwa dunia hanyalah sementara. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Nah, apakah yakin bahwa hidup di dunia ini sementara? Jelas harus kita yakin. Kenapa? Karena seorang manusia bisa hidup di dunia itu paling lama itu 200 tahun. Itu juga jarang. Sedangkan akhirat tidak ada batasnya. Ketika kita sudah selesai di dunia, kita semua akan kembali ke akhirat. Nah, disitulah maka kekekalan akan terjadi. Nah, seorang yang zuhud akan lebih fokus pada amal ibadah dan mencari ridho Allah. Jadi artinya si orang yang zuhud ini dia lebih fokus untuk mencari amal. Nah, bagaimana mencari amal? Nah, ini mungkin perlu juga diperjelas. Mencari amal artinya melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya untuk bekal di akhirat. Misalnya membantu orang lain, berinfak dan sedekah, mengajarkan ilmu agama terutama, lalu hidup berdampingan dengan harmonis. Nah, itu segala sesuatu itu akan menjadikan amal. Oke. Kemudian mengendalikan keinginan duniawi, ya.
Penjelasannya, orang yang zuhud tidak tergoda oleh harta, jabatan, atau kemewahan. Mereka hanya mengambil dunia secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa berlebihan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kalau keinginan itu dasarnya adalah nafsu, hawa nafsu. Kalau kebutuhan itu karena untuk mempertahankan hidup. Untuk apa? Ya untuk mencari amal, mengumpulkan amal. Untuk apa? Untuk akhirat nanti. Nah, itu. Nah, kemudian hidup sederhana dan bersahaja. Zuhud mencerminkan gaya hidup Rasulullah dan para sahabat yang tidak bermegah-megahan meskipun memiliki kemampuan untuk hidup mewah. Nah, ini bertolak belakang dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang selalu memamerkan kemewahan dan kekayaannya agar orang-orang pada tahu mobilnya ada 100, rumahnya bermiliar-miliar. Ditunjukkan itu seakan-akan menunjukkan kebanggaan. Padahal ada saudara yang jangankan rumah, kos aja ukurannya 2x2 aja itu kadang-kadang bayar kosnya juga terlambat. Ya, ini karena sangat prihatin hidupnya. Nah, apakah adil ketika ditunjukkan seperti itu? Makanya kita jangan jadi wasilah di mana orang akhirnya menjadi fitnah. Orang miskin akan berpikir bahwa Allah itu tidak adil gara-gara kita yang menunjukkan kemewahan. Jadi cukuplah dengan cara-cara yang wajar, tidak perlu sampai membangga-banggakan diri, menunjukkan kemewahan. Karena itu juga akan menyebabkan penyakit ain, berbahaya dalam Islam. Rasulullah bukannya miskin, Rasulullah kaya. Kaya dengan dunia, kaya dengan hati. Begitu juga para sahabat. Tapi mereka tidak menunjukkan kemewahan. Justru mereka hidup sederhana dan lebih fokus membantu orang yang kesulitan, yang kesusahan di zamannya. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Oke. Hidup hati yang tenang dan lapang. Nah, ini juga perlu. Ya, jadi dengan zuhud seseorang tidak akan gelisah karena kehilangan harta atau jabatan, karena mereka menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Nah, bisa nggak kita punya pandangan seperti itu? Kadang kita terjebak dengan rasa memiliki harta, anak, istri, jabatan, kekuasaan. Kita merasa itu milik kita. Sehingga karena itu sudah jadi milik kita, kita merasa kita sangat berbangga. Seakan-akan Tuhan juga sudah tidak ada, tidak dipertimbangkan lagi. Kita hanya merasa bahwa kitalah yang paling top. Kita punya kuasa, kita berbuat sewena-wena. Ingat, usia kita terbatas. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah untuk kembali mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Mungkin di dunia kita bisa berkilah, bisa menghindari semua tuntutan karena dengan adanya kekuasaan dan uang bila kita terkena kasus misalnya. Tapi ingat, pengadilan di akhirat jauh lebih sakit dan jauh lebih pedih kalau misalnya kita di dunia berlaku seperti itu. Oke, kemudian kita diminta untuk bersyukur dan tidak tamak. Zuhud mengajarkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan tidak rakus terhadap dunia. Gitu. Jadi ini kita mesti munculkan rasa bersyukur. Ya, jangan rakus. Nah, sebetulnya kalau diceritakan bahwa apa itu kemiskinan? Apa itu kekayaan? Kadang-kadang orang kaya itu seperti orang miskin. Kenapa? Karena dia tidak pernah puas. Dia terus-menerus mencari harta. Untuk apa? Untuk menyenangkan diri. Mencari harta boleh. Islam juga menganjurkan agar jadilah orang kaya. Tapi kita harus tahu kekayaan itu dari mana asalnya. Apakah haram atau halal. Dan kita gunakan tentu harus di jalan Allah. Nah, itu manfaatnya.
Kemudian dalil tentang juhud. Hadis Rasulullah, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Nah, kalau kita bicara seorang musafir kan berarti tidak lama di sini, hanya perjalanan. Ya, ini tadi diambil dari hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian kalau kita bicara soal firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi juhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa dunia hanyalah sarana menuju akhirat. Nah, jadi ini dipahami ya, bahwa juhud itu tidak radikal, tidak berat sebelah. Artinya ada orang yang kerjanya cuma ngaji terus, kerja enggak. Itu juga bukan juhud. Ya, tetap kita harus ikhtiar. Nah, ikhtiar tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena rezeki tidak akan tertukar. Kalau memang kita membutuhkan sesuatu, Allah akan tahu dan Allah akan sediakan. Dengan cara apapun kita tidak tahu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi marilah kita merenungkan mengenai juhud ini supaya kita tidak salah kaprah. Oleh karena itu perlunya mengaji itu seperti itu. Nah, moga-moga di topik ini kita bisa saling paham dan saling mengerti, termasuk kami di sini juga akhirnya jadi tahu, oh juhud rupanya seperti itu. Juhud bukan berarti miskin gak karuan gitu loh. Jadi ada penjelasannya. Terima kasih, moga-moga ini topik yang kita bahas ini bisa menjadikan satu inspirasi maupun satu motivasi sehingga kita di dalam Islam semakin hari semakin dewasa. Oke? Kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber, penonton, kaum muslimin, dan para mualaf yang sudah dengan setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari. Dan bagi penonton, pemirsa yang belum subscribe, kami harapkan bisa subscribe, share, like, and comment. Dan juga di bulan suci Ramadan ini, apapun yang kita lakukan yang terkait dengan urusan agama, maka pahalanya berkali lipat. Nah, bagi yang mau ingin donasi, silakan kami tunggu donasinya, infaknya di rekening kami, baik rekening bank maupun di Dana, QRIS-nya ada di layar, itu bisa diakses. Insya Allah minggu ini kami akan mengadakan santunan untuk anak yatim, walaupun tidak banyak, tapi kami lakukan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah puasa yang kita laksanakan ini bisa mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah, sehingga ini menjadi semua warna kehidupan agar kita semakin dewasa dalam Islam, semakin belajar. Dan topik ini juga kami bawakan dengan cara sharing, artinya kami juga belajar, mari kita sama-sama belajar, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami berupaya untuk istiqomah dan tetap hadir di acara secangkir kopi di pagi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.